saya, maka dia tidak akan pintar. Kalau enggak karena saya, maka sifat-sifat tidak ikhlas seperti inilah yang mengganggu pahala seseorang. Yang kedua adalah orang yang suka berinfak di hadapan Allah, di hadapan manusia, akan tetapi infaknya itu hanya karena pengen pujian, dia dikenal sebagai seorang dermawan. Maka ini juga tidak masuk. Seperti halnya sekarang ada fenomena YouTuber suka bagi-bagi, tidak menyalahkan. Begitu juga ada di masjid-masjid di mana-mana, tidak menyalahkan, silahkan. Di dalam Al-Quran pernah disebutkan dalam surat Al-Baqarah, in tubdus sadaqati fa ni'immahi. Kalau kalian bersedekah diperlihatkan kepada orang, tujuannya baik, silahkan. Supaya orang lain itu ikut, mau bergerak juga memberi, silahkan. Tapi jaga niat. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian bersembunyi-sembunyi memberikannya, maka itu lebih baik bagi kalian. Jangan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga adalah orang yang berilmu, dikatakan oleh Allah bahwasanya engkau berbohong, engkau melakukan itu semua supaya engkau dikatakan seorang alim. Maka jaga niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bersihkan hati kita. Seperti halnya seseorang sahabat, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk bersama sahabat, kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat itu, yatla' fikum rajulan min ahlil jannah. Ada seseorang yang akan lewat sebentar lagi, ahlu surga. Tiba-tiba ada seseorang yang pakai sendal ditenteng, kemudian duduk bersama Rasulullah. Besoknya begitu juga, yatla' fikum rajulan min ahlil jannah. Akan datang sebentar lagi seseorang yang menjadi ahlu surga sampai 3 kali. Dan akhirnya ada seorang sahabat yang pengen tahu kenapa disebut ahli surga. Rupanya sahabat ini setelah dicari tahu, ibadahnya biasa saja, jauh kalah dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tetapi satu kelebihan orang ini, yaitu hatinya bersih karena Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mendam rasa iri, dengki, hasad, hasud, pengen ngomongin orang, ghibah, pengen dendam dan sebagainya. Benar-benar sebelum mau tidur benar-benar melapangkan hatinya. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka benar yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, illa man atallaha biqalbin salim. Yang masuk surga itu yang hatinya bersih. Bukan berarti kita mengatakan nggak apa-apa, nggak sholat, yang penting hati bersih. Tidak seperti itu. Kemudian juga ada yang mengatakan tidak apa-apa, tidak sholat, tidak pakai kerudung, yang penting hati bersih. Ini tidak benar juga. Yang jelas adalah ketika kita sudah melakukan amal soleh, jangan hanya sekedar amal soleh saja, tapi ikhlas karena Allah pun iya, hatinya juga bersih iya. Antara kita dengan Allah juga bagus, hablum minallahnya bagus, ibadah kita bagus, begitu juga hablum minan nasnya juga harus bagus. Terkadang kita melihat di masyarakat ada seorang alim, seorang ahli ibadah, tapi dengan masyarakatnya enggak baik. Dengan masyarakat mulutnya selalu menyakiti orang-orang sekitarnya, katanya ahli ibadah. Tetapi ada juga yang kedua, dengan masyarakat bagus, dengan perusahaannya bagus, dengan keluarga yang bagus, tapi tidak pernah sholat, tidak pernah mengaji. Ini juga tidak benar. Maka kita seimbangkan yang jelas bagaimana hati kita bagus, begitu juga amal ibadah kita juga bagus. Jangan sampai amal ibadah bagus, hati kita jelek. Maka jauhkan ini semua. Semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah, dan semoga kita semua di akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir mari sama-sama setelah ini kita bercita-cita setiap akhir doa kita 5 waktu, salat sunnah kita, dan apapun juga ketika tidur, ketika berbaring, kita berharap kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah mewafatkan seseorang itu sesuai dengan keinginan Allah. Terkadang ada seseorang diwafatkan dalam keadaan sakit, ada yang tidak sakit, tapi yang jelas Allah menginginkan kebaikan bagi hamba-hambanya yang bermukmin, yang selalu melakukan amal kebaikan. Barakallahu fikum. Uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.